Lo ngapain sini? Wah, kalau nggak bener lo, ganggu gue aja lo. Misi. Ya udah. Apaan? Apa sih? Sekarang mau gimana? Kita lagi di mana? Oh, kita ini lagi di The Blick Yoga. Bilik yoga di mana? Itu di Jalan Cepaka 1, Jakarta Selatan. Selatan. Lo gimana sih? Masa gue tadi naik ojek. Nggak tahu punya asal dulu sini lari lo capek. Aduh. Tapi kebetulan ini lokasinya sebelum sini. Nah tuh tempatnya enak banget. Oh iya banget bro. Jadi tempatnya enak ya. Itu kayak camping gitu. Ya kan? Nah sekarang nih hari Minggu nih enak banget ya kan? Iya. Adem hujan, waduh ya kan? Enaknya tidur sih men. Enak tidur. Iya. Enaknya main yoga. Yoga main. Latihan yoga. Nah di sini tempatnya yoga nih, ya kan? Nah tadi kita lari pagi, waduh, udah nggak tahan. Nah nanti kita coba ngobrol ini ya sama ahlinya ini. Ahlinya sekaligus kita mau tahu bisnis yoga. Seru. Bisnis yoga itu ininya, tulusnya gimana? Nah, caranya gimana? Kiatnya seperti apa? Nanti kita obrolin. Betul nggak? Betul. Yuk kita tolong. Sip. Langsung ya. Aja ketemu ke dalam ya. Yuk. Jo, gue panggil Jo aja ya. Apa kabar nih? Udah lama. Baik, lama banget long time no see ya. Iya. Ini semenjak gua udah lama nggak ikut kelas yoga di sini, kayaknya makin berkembang nih. Alhamdulillah, thanks God. Gue jadi penasaran, pengen tahu nih. Dari mana nih? Itu punya inspirasi untuk jadi sampai punya yoga class. Boleh dong sedikit? Kecebur. Oh, kecebur. Bahasa dong. Enggak lagi, itu gara-garanya nyokap gue sakit. Udah gitu udah mulai dari alternatif sampai medis, itulah pokoknya nyari-nyari, terus sembuh juga enggak. Dan nyokap gue itu wanita karir ya, yang pekerja banget lah. Terus gue memang udah dengar, gue dulu sempat berkenalan dengan yoga itu tahun 90-an, ya Allah lama banget ya. Itu sebenarnya gara-gara waktu dulu gue masih modeling, gue harus melakukan satu sesi pemotretan yoga. Oh, stop. Beliau ini juga dulunya model. Dulu sampai ke Paris. Dulu. Oke, silakan lanjut. Nah, terus udahlah, jadi plus diajarin gerakan-gerakannya. Jadi gue dikirim untuk melakukan pemotretan yoga dengan seorang instruktur yoga, terus dengan gerakan-gerakan yang gak ada dalam bayangan gue sebelumnya, karena kan kita memang gue tuh memang seneng banget outdoor activities ya, olahraga yang pokoknya di luar lah, yang tidak dalam ruangan tertutup. Makanya gue gak tahan ya, kayak fitness gitu ada di ruangan-ruangan. Terus dan gue mulai tertarik, tapi ya udah hanya sampai di situ. Terus udah gitu sampai nyokap sakit, terus gue iseng ikut satu kelas yoga dekat rumah. Gurunya ngomong, listen to your body, you need to know your body more. Listen to your body, oke. Jadi di situ gue ngeliat bahwa sesibuk-sibuknya kita itu harus ngeluangin waktu
untuk tubuh kita, entah itu dengan berolahraga teratur atau di luar semua aktivitas kita harus ada waktu untuk olahraga, karena kalau misalnya kayak kita bikin chores lah ya, bikin chores, house chores, itu kita ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, tapi otot yang digerakkan itu belum tentu yang tubuh kita butuhkan. Listen to your body, berarti itu body alarm atau gimana? Iya, jadi awareness sama Awareness. badan. Kita belajar ngedengerin badan, karena ternyata sebelum kita sakit akut parah, badan itu ngasih tahu. Ngasih tahu, dia udah ada signalnya nih, udah Kadang ada kita signal. ignore, kadang bablas. Iya, tergantung kitanya. Kita mau nggak ngedengerin signal itu, terus cari tahu. Oke. Nah, yoga ngajarin itu. Jadi buat gue, yoga itu sebenarnya tool for health. A Tools for very health. easy tools for health. Oke, mungkin Francis ingin tahu juga kan mengenai apa sih, mengenai potensi dari bis yoga itu sendiri, itu ya. Karena memang kalau sekarang kan banyak sekali orang-orang yang semakin kreatif karena masa pandemi ini tidak kunjung berakhir. Bis yoga ini apakah memang cukup oke? Cukup oke-nya sejauh apa? Mungkin kita langsung coba tanya ke Mbak Jo ya, mengenai potensi dari bisnis yoga. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Jo sendiri, kira-kira bisnis yoga itu potensinya seberapa besar sih di Indonesia? Terus terang, sejak aku buka tempat ini juga belum lama ya, baru mau setahun. Baru Itu setahun. karena biasanya aku banyak ngajar tuh di luar kota, ya, di Lombok gitu. Cuman karena lockdown, aku tidak bisa ke sana. Jadi akhirnya ya udah yoga di rumah. Yoga di Gitu, rumah. sampai buka, dan ternyata memang bagi sebagian orang pandemi itu musibah, tapi mungkin untuk aku it's blessing in disguise. Aku bisa tetap yoga supaya sehat, terus jadi makin banyak orang yang health concern ya, mereka lebih aware sama kesehatan dan mencari cara untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi salah satunya adalah yoga. Oh, salah satu yoga ya. Iya, sebenarnya banyak kan Oh. olahraga lain, mau naik sepeda kayak mau jogging kayak kan, mau tenis gitu. Cuman mungkin perbedaan yoga karena itu dia itu penyatuan tubuh, napas, dan pikiran dalam gerakan yang harmonis. Tubuh, napas, dan pikiran. Jadi ada olah pikiran, ada olah olah napas, pikiran, napas. dan Enggak, itu YOGA. itu dari yuj. Oh gitu. Yuj Asal kata artinya dari yuj. union, penyatuan. Oh, penyatuan. Oke. Makanya yoga itu ada meditasi, ada breathing exercise, breathing Oke. conscious. Jadi conscious breathing, kita sadari kita bernapas, sama asana, gerakan-gerakan tubuhnya gitu. Jadi mind, body, and breath. Nah, untuk yang ingin melakukan yoga, kira-kira apa nih kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya orang-orang yang melakukan yoga sendiri di rumah. Kemauan Kemauan. aja, karena sama yoga itu nggak ada batasan. Lo mau muda, lo mau tua, lo mau sehat, lo mau sakit, selama ada kemauan itu selalu bisa. Nggak bisa untuk ya, yoga. melakukan sendiri di rumah ya. Tapi sebaiknya untuk awal beryogalah dengan certified instructor, karena certified instructor mereka ngerti gitu loh apa yang the do's and the don'ts, karena ini kan berhubungan dengan fisiologi dan biomekanik tubuh, jangan malah jadi cedera. Terus jadi gurunya itu tahu mana yang muridnya mampu atau di situ dulu, atau yang bisa di-push untuk lebih Iya. maju lagi. Soalnya kan Tadi kayak gue bilang, pandemi ini it's a blessing in disguise. Jadi orang, dan akhir-akhir ini orang banyak yang lebih peduli dengan kesehatan. Jadi dalam 1 tahun ini gue dapat banyak murid, dan yang gue senang, ya memang ada potensi. Tapi sebenarnya kalau hanya dari regular class, lo nggak bikin banyak. nggak ada banyak. Enggak. Maksudnya ya cukup enough, tapi alangkah baiknya kalau diikuti dengan seperti bikin sekolah yoga
atau bikin special class, bikin workshop gitu. Nah itu baru bikin duit. Oke, berarti yoga ini banyak orang taunya ini hanya sekedar olahraga meditasi, tapi ternyata di sisi lain yoga itu bisa menghasilkan uang. Ini ya. Nah, uangnya itu berapa? Cuannya berapa? Cuan. Baju. Relatif ya, soalnya beda. Jadi tergantung dari lokasi, wilayah di mana lo ngajar yoganya. Karena di situ kan udah ada lah standar harga ya. Iya. Kayak misalnya di dekat rumah mungkin ada gym ya, kita mengacu dari situ gitu. Balance saja lagi. Kira-kira mengenai bisnis dari yoga sendiri itu menarik gak mau belajar sendiri? Jujur. Lo tahu, mertua gue ngomong, find a job that you like so you don't have to work for the rest of your life. Gue senang yoga, I'm happy doing it, I'm love to share a little knowledge I know, dan dibayar pula, dapat duit, kan enak. Nah, kalau sebagai pelatih, Nah, jadi gini, kalau untuk regular class yang lo datang seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau ada yang 3 kali, ada yang unlimited, itu kan range tiap tempat yoga beda ya, ada yang 500 sampai 1 juta lah kira-kira. Terus tergantung kelasnya juga kelas apa gitu, itu beda harga. Dan dari sertifikasi gurunya juga, bayarannya juga beda gitu loh. Kalau lo certified 200 atau 500 jam itu beda. Tapi kalau untuk lo buka sekolah yoga, meskipun persyaratannya rada berat, lo mesti punya modul sendiri, lo mesti punya tim pengajar yang profesional, dan harus disetujui sama Yoga Alliance, itu bikin duit. itu Ya ya. banget. Udah nonton kan Bikram Choudhury yang di Netflix? Iya. Sampai jadi jet set Gara-gara jadi karena ya, guru yoga. guru yoga ya. Apalagi kalau memang you are very good. Dan kalau gue sih terus terang ya, di samping memang uang ya, tapi gue sebenarnya cukup concern dengan makin banyaknya rumah sakit di sekeliling rumah gue. Memang orang tambah banyak, cuman kok makin banyak rumah sakit, maksudnya kan makin banyak sekolah gitu ya. Tapi ini kan berarti makin banyak orang yang sakit. Sedangkan for me, yoga is a cheap investment for health. Ini loh, ada caranya, sehat tapi Ada murah. satu kalimat yang yoga is a cheap for investment. Ya, ini mantap banget. Nah, ini kalimat baru nih. Nah, ini juga bedanya guru yoga sama yang mau nanya-nanya yoga, duduknya begini. Nanya-nanya yoga. Kalau guru yoga begini duduknya. Bisa melinting gitu. Menjadi bisnis yoga ini, berbisnis yoga, ya, kelas yoga ini cukup berpotensi ya. Iya. Tergantung wilayah dan lokasi. Tergantung wilayah, tergantung sertifikasi guru. Sertifikasi gurunya. Nah, Karena kita tuh untuk ngomong-ngomong jadi nih, sertifikasinya Simbajo ini ada 28 nah itu di tembok itu ada apa? Woi. Itu untuk ngingetin berapa juta yang gue keluarin untuk sekolah-sekolah gue. Kok, udah deh kok. Nah, itu sertifikasinya cukup banyak. Nah, untuk tadi saya juga sempat ngobrol sedikit sama Mbak Jo mengenai apa sih yang diperlukan menjadi seorang instruktur yoga yang profesional dan pengalaman. Ternyata sertifikasinya kayak orang masuk sekolah doktor. Iya, dokter. Biayanya cukup mahal. Ini dia. Mungkin Mbak Jo bisa ceritakan Mbak, mengenai sampai dengan mencapai sertifikasi itu biayanya gimana, dan sekolahnya tuh sebenarnya di Indonesia sudah ada atau enggak sih? Udah ada sekolah yoga di Indonesia, udah ada. Salah satunya sekolah yoga gue. Jadi gue tuh sebenarnya mulai kan gara-gara nyokap sakit ya. Gue mulai ambil teacher training tuh 2015. Terus dan gue waktu itu cuma 100 jam tuh, baru lulus 100 jam. Terus gue ke Lombok, ngajar di Lombok, dan gue banyak belajar di sana. Ya, gue tuh kasih yoga untuk server-server. Dan gue dilatih juga untuk mengajar yoga sesuai tema kelas, hatha atau vinyasa atau ashtanga atau yin atau restoratif, tergantung. Dan tergantung kebutuhan tamu atau murid yang datang gitu.
Nah terus abis itu gue banyak tuh belanja ke sekolah yoga A, sekolah yoga B, C, D. Gue cari-cari, ada yang gue ikut teacher training, gue bayar juga untuk ambil. Ada beberapa sekolah, sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue menyelesaikan tingkat paling nggak tingkat yang tertinggi ya saat ini, 500 jam, 500 hours teacher training, yoga teacher training itu di sekolah yoga gue. Oh gitu. Di Purinawa. Memang mahal. Terus terang yoga mahal. Makanya gue juga nge-charge murid itu nggak murah. Kalau nggak balik modal gue, cuy. Nggak balik modal, Bun. Sekolahnya kena berapa per siswa? Rata-rata standar untuk satu modul itu tuh 6 jutaan. 6 juta Ya, untuk satu modul. untuk satu modul itu kayak 50 jam. 50 Jadi jam. Oke. untuk 200 jam ya lo harus menyelesaikan 4 modul gitu ya. Tapi kalau untuk naik lagi ke 300 itu biayanya memang lebih mahal lagi. Lebih mahal. Karena dia memang materinya padat. Terus tenaga pengajarnya juga profesional di bidangnya. Dan apa ya, semuanya dijelaskan dengan medis dan penjelasan ilmiah. Jadi lo berhubungan dengan fisiologi tubuh, dengan biomekanika tubuh, lo belajar anatomi, lo belajar tulang, lo belajar sendi, lo belajar otot, gimana cara kerjanya, dan kalau cedera gimana lo ngebenerinnya, itu mahal. Itu udah kayak lo sekolah kesehatan, sekolah dokter. Jadi sebenarnya yoga tuh, saya juga baru terbuka nih, ternyata yoga ini bisa dibisniskan. Nah, ada bisnisnya, ada sekolahnya juga, ya kan? Nah, tadi kita udah bicara mengenai bisnisnya itu, manfaatnya juga sudah kita dapatkan juga dari Mbak Jo. Nah, ngomong satu hal lagi nih, Mbak Jo ini sebenarnya beliau ini memang pebisnis ya, pebisnis bulan ya, betul Mbak Jo ya? Beliau ini punya kos-kosan. Nah, ini di belakang kita ini kos-kosan banyak banget nih. Ibu kos. Ibu kos di Jalan Cempaka 1. Cempaka 1 ya, Cempaka 1 di Nomor 1 nomor 8 Bintaro Rempoa. Bintaro Rempoa full. Jadi syarat untuk ngekos di tempat gue lu harus yoga. Tapi juga asiknya lagi, ini kos-kosan sebenarnya salah satu untuk meramaikan kayaknya rumahnya nih, ya rumahnya cukup luas di sini ya. Dan beliau ini juga memiliki hotel, ya? Iya, nggak hotel sih. Jadi hotel It was. juga untuk Penginapan. guest house ya, guest house. Ya, homestay lah ya di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Oke, good. Mungkin ada lagi Mbak Jo yang ingin ditambahkan mengenai kiat-kiat orang-orang yang ingin, karena gini Mbak Jo, di luar sana mungkin ya ada bukan hanya orang-orang yang ibu rumah tangga, bahkan orang-orang eksekutif yang udah umur berapa tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada nggak sih standarisasinya? Kira-kira kiat-kiatnya apa yang buat mereka, bro and sis, bapak ibu, om tante yang mau ikut kelas yoga itu apa aja? Nggak ada batasan. Nggak ada batas umur. Yoga itu tidak membatasi mau lo umur berapa, mau muda, mau tua, mau sakit pun, ya. mau sehat ya. Nenek-nenek. Selama lo bisa sudah bisa mendengarkan instruksi si gurunya, lo bebas. Malah untuk orang tua yang di wheelchair pun kita punya chair yoga. Oh gitu. Iya, untuk orang disability people. Dan untuk orang-orang tua yang, karena aku punya murid gitu, teman-temannya nyokap gue, umurnya udah 78, 75, yang sebenarnya gue begitu kasih mereka queuing, itu 4 orang, 4-4-nya beda. Oke, tante lututnya diganjel, tante yang satu kalau pusing lihat ke depan, tante yang satu karena backnya very stiff, gue kasih properti. Jadi semuanya ada. Dan selama lo seneng ngajar, it's your passion. Dan gue percaya kalau lo melakukan dengan hati itu imbalannya tuh akan berbeda gitu. Beda. Oke, good. Ini bagus sekali nih. Saya jadi suka ngobrol sama Mbak Jo karena banyak banget ilmu yang kita dapatkan nih. Betul itu ya, Om Iko ya? Kok lo kan tadi ada peragaan sedikit tuh, peragaan tadi di sana. Nah, peragaan tadi, kira-kira manfaat yang lo terima itu apa sih, Om Iko? Jadi gini, sejak gue ikut yoga kelas dengan Joan ya, itu manfaatnya di gue tuh enak banget. Maksudnya jadi nggak hanya orang tertentu aja yang harus ikut, semua dari semua kalangan, dari mulai anak muda, remaja,
apa namanya, separuh baya sampai orang tua pun bisa join. Contohnya gini, dan juga berat berapapun ya, itu nggak menjadi halangan. Kayak gua nih, contohnya, gua berat gua itu sekarang ya bocor deh jadinya 89 sampai 90, dan 90 gua kilo, 90 kilogram, Ah. dan gua Itu itu kalau di jual ke Anda bisa tuh Kok? nggak laku men, gua nggak laku. Aku ya. Kasian ya gue. Nah, gue nggak nyangka, I'm surprised myself, gue bisa lakukan itu. Itu berkat ilmu dari Juan, ilmu yoga. Jadi selama gue ikut yoga class di sini, itu badan gue jadi sehat, penyakit gue hilang. Tapi dengan syarat ya, penyakit hilang tuh jaga makanan ya. Terus pikiran gue jadi apa namanya, tenang, dan bisa mikir ke depan, realistis lah gitu loh. Maksudnya apa namanya, enak lah buat apa, badan Relaksasi semuanya, gitu ya. relaksasi semuanya. Jadi badan enak, hati senang, pikiran tenang. Meskipun nggak ada uang, Nggak ada uang. nggak ada uang ya. Enggak sih, kalau yoga tuh bisa buat diet kan? Bisa. Iya, banyak. Gue punya banyak yang pengen kurus Jo. Iya, gini ya, yang lo pikirin sehatnya dulu deh. Nanti kurus itu bonus. Jadi lo yoga asal lo ngikutin program gue ya. Lo seminggu 2 kali at least lo dateng. Dan setelah 3-4 bulan jangan lihat timbangan. Jangan lihat timbangan. Yang lo lihat tuh lingkar pinggang, lingkar pinggul, lingkar paha, lingkar lengan. Karena pasti akan berkurang. Si timbangan itu mungkin nanti setelah 6, 7, 8 bulan baru akan menurun, dan tergantung umur cuy. Kalau lo masih muda ya gampang ya. Tapi kan kalau orang yang sudah, Kayak gua nih udah susah, jadi jangan lihat timbangan. udah susah ya. Tapi Lihat lo timbangan lihat musuhan. lingkar pinggang. Kalau Eko dia olahraga 5 menit, makannya 20 menit. Dia Ya. makannya kiloan. Biasanya di kelas gue paling nggak lo ngebakar 500-600 kalori ya. Tapi terus abis itu makannya 1.500 kalori, percuma juga nah, kali. itu yang gua nggak bisa tahan. Abis ikut yoga class, Jadi lapar. itu lapar banget men. Lu bisa 3 piring. Karena Buset, sebenarnya 3 piring. yoga, Mau pakai nasi. karena makan piring sebenarnya doang. begitu lo rajin yoga, nanti badan tuh akan ngatur sendiri apa yang mau lo makan sama apa enggak. Kan lo udah ngerasa sayang, Andrik, gue udah sehat nih. Gue aja sampai kayak agak-agak ambi ya sama hasil health check gue. Jadinya gue agak sayang gitu kalau aduh ntar mau ketemu kena micin-micin lagi, Jadi atau gue milih-milih. mau kena processed food lagi, jadi milih. Jadi akhirnya lo kasih yang terbaik buat badan lo. Soalnya lo tuh udah usaha dong selama ini, tuh so balik ke nol lagi ya, males banget. Ya, jadi love your body, Love your body and listen to your body. Listen to your Give body. the best to your body. give the best. Ya. Oke, kira-kira pesan-pesan buat pemirsa di luar sana yang ingin ikut kelas yoga atau ingin belajar yoga itu apa pesan-pesannya? Selama ada kemauan, terus kepengen sehat, dan gini, kalau kita sehat, we can enjoy life, right? Oh, oke. Tuh, enjoy life kuncinya, karena kita mau menikmati hidup. Kalau badan sakit, udah sakit pinggang lah, udah gitu cepet masuk angin, jadinya kan kita nggak bisa nikmatin hidup. Lu mau liburan ke pantai, tapi giliran lu mau pakai tank top, pulangnya lu Pulangnya, kerokan atau iya. koyoan, nggak asik banget. Kalau kayak gue nih, gue pengen party, tapi terus Nah, tengah iya. malam gue udah, aduh kok gue udah loyo ya, aduh gue pulang gue mau tidur. Itu kan lo mengurangi kesenangan hidup ya kalau buat gue ya, Betul. mengurangi kualitas hidup lo. Gue nggak mau, makanya Betul. gue tetap olahraga, dan buat Nah, gue itu dia. yoga itu pilihan paling tepat karena gue senang free dive. Jadi dan gue senang dive gue yang lain. Gue senang tenis, gue senang outdoor activities, yoga menunjang olahraga gue yang lain, kegiatan-kegiatan gue yang lain. Jadi karena di yoga ada meditasi, menenangkan pikiran gue yang orangnya senewenan bisa sampai agak cuek, dan udah gitu breathing exercise yang gue belajar bernapas, nyadarin napas, karena napas itu penting berhubungan sama fisiologi tubuh, Mhm. dan asana gerakan.
Jadi kita bikin macam-macam, nggak cuman funky atau nggak punya fancy poses aja, tapi basically lo gerakin di yoga tuh ada gerakan dari ujung jari kaki sampai kulit kepala, Kulit kepala. sampai puncak kepala tuh ada semua. Ujung ke ujung ya. Iya, and it's not your body that stiff, your mind. Main. Mind Semuanya jadi di pikiran. ada di pikiran. Di pikiran.